Pada tanggal 30 Oktober, Rusia melancarkan serangan rudal hipersonik Kinzhal senilai $200 juta yang menargetkan Kiev. Salah satu rudal tersebut menghantam sebuah rumah sakit bersalin, yang mengakibatkan tewasnya 14 warga sipil. Respons dari Kiev bukanlah ketakutan. Mereka memutuskan untuk tidak melakukan pembalasan langsung, melainkan menyerang sumber utama dari mesin perang Rusia, bahan bakar yang menggerakkan rudal dan tank mereka. Intelijen mereka telah mengidentifikasi titik lemah, yaitu pipa bahan bakar Koltsovo, dan momen yang tepat saat pipa itu akan diisi hingga kapasitas puncaknya. 7 juta ton bahan bakar bertekanan tinggi. Rencana ini, dengan nama sandi Operation Serpent S-Head, bertujuan menggunakan selusin drone FPV senilai total $800 untuk mengubah pasokan vital Rusia menjadi sebuah kerentanan yang fatal. Misi mereka adalah menyusupkan kekuatan kecil ini melewati perisai pertahanan udara S-400 Moskow yang bernilai miliaran dolar. Mampukah sebuah operasi senilai $800? Berbekal satu informasi intelijen krusial, melumpuhkan jantung ekonomi mesin perang Rusia, pukul 21 waktu setempat. Atap truk Kamaz terbuka. 12 drone FPV naik ke langit malam. Mereka tidak bergerak sebagai satu unit tunggal. Sebaliknya, kelompok itu segera terpecah menjadi 2 formasi, menjalankan taktik yang telah diprogram sebelumnya. 8 drone naik ke ketinggian yang lebih tinggi, sengaja memperlihatkan kehadiran mereka. Mereka mulai menyiarkan sinyal umpan yang dirancang untuk meniru jejak elektronik drone Shahed buatan Iran yang lebih besar. Tujuan mereka sederhana, menarik perhatian sistem perang elektronik Rusia. Saat pertahanan udara Rusia berfokus pada umpan di ketinggian, 4 drone penyerang yang sesungguhnya turun ke dataran rendah, terbang menyusuri kontur tanah. AI di dalam drone mulai mengirimkan data GPS yang dimanipulasi ke sistem radar S-400. Bagi para operator Rusia, keempat drone ini muncul di layar sebagai sekawanan burung yang tidak berbahaya yang mengikuti jalur terbang alami. Di dalam truk, operator memantau kedua kelompok di layarnya. Dia melihat para drone umpan berhasil menyibukkan pertahanan Rusia, menciptakan jeda waktu krusial yang ia butuhkan. Dia tahu dari data intelijen bahwa pipa bahan bakar telah terisi penuh. Seluruh rencana ini bergantung pada momen pengalihan perhatian ini. Pukul 23 waktu setempat. Serangan balasan pertama Rusia datang dari jarak 12 mil. Sebuah sistem pertahanan udara Pansir S-1 melepaskan tembakan. Kanon ganda 30 mm miliknya memberondong langit, memuntahkan 4,000 peluru per menit dalam badai peluru penjejak. 1 drone umpan hancur. Drone kedua hancur beberapa saat kemudian oleh sebuah rudal mini. Di dalam bunker Rusia, para operator melihat 2 target musuh menghilang dari layar mereka. Sebuah pertahanan yang sukses, tetapi mereka sama sekali tidak sadar bahwa mereka baru saja membuat kesalahan fatal. Setiap kilatan moncong senjata, setiap peluncuran roket, adalah siaran besar-besaran yang memberitahukan koordinat GPS pasti dari sistem Pansir. Mereka tidak hanya menghancurkan 2 drone, mereka justru memberitahukan lokasi presisi mereka kepada operator Ukraina. Sementara itu, bagaimana dengan sistem utama S-400? Radar kuatnya memang melihat 4 drone penyerang yang terbang rendah. Masalahnya adalah, kejeniusan sistem itu sendiri merupakan kelemahan terbesarnya. Spoofing AI membuat jalur terbang drone terlihat begitu alami, seperti burung, sehingga algoritma S-400 mengklasifikasikannya sebagai biological clutter atau gangguan biologis dan mengabaikannya. Kembali ke truk Kamaz. Layar operator menyala dengan ikon baru, lokasi Pansir yang telah terkonfirmasi dan dapat dijadikan target. Rusia mengira mereka baru saja meraih kemenangan. Kenyataannya, mereka justru secara sukarela menjadi target berikutnya. Di dalam bunker komando S-400 Rusia, situasi menjadi kacau. Layar utama dipenuhi ikon merah yang berkedip. 8 drone umpan menciptakan kekacauan elektronik. Perangkat lunak prioritas ancaman otomatis sistem tersebut mulai melambat. Kewalahan oleh banyaknya target palsu.
Fokuskan tembakan pada kelompok di ketinggian. Abaikan gangguan di darat. Dengan satu perintah itu, nasib mereka telah ditentukan. Inilah taktik Simulated Swarm sedang beraksi. Ukraina tidak mencoba menghancurkan S-400. Mereka sedang melakukan serangan denial of service terhadap otak manusia operatornya. Sistem S-400 dapat melacak 300 target. Tetapi operatornya hanya dapat memproses dan menyerang beberapa target dalam satu waktu. Dengan menciptakan masalah yang besar, mencolok, dan tidak mungkin diabaikan. Ukraina memaksa Rusia untuk melihat ke atas, menciptakan titik buta yang fatal di bawah. Di dalam titik buta itu, keempat drone penyerang kini berada kurang dari 2 mil dari pipa bahan bakar. Sinar radar S-400 menyapu mereka. Untuk sepersekian detik, jejak mereka muncul di layar teknisi. Tetapi dengan cepat menghilang kembali. Algoritma sistem yang dirancang untuk menyaring target palsu telah melakukan tugasnya dengan sempurna. Sistem itu telah mengidentifikasi 4 objek kecil yang terbang rendah dengan jalur terbang tidak menentu dan dengan benar mengklasifikasikannya sebagai gangguan biologi sekawanan burung. Inilah momen penentu. Pertama, drone-drone itu mengeksploitasi hukum fisika. Karena kelengkungan bumi, mereka terbang di bawah garis pandang minimum S-400. Mereka secara harfiah bersembunyi di balik cakrawala. Kedua, mereka mengeksploitasi logika dengan spoofing eye. Mereka tidak hanya bersembunyi. Mereka secara aktif membohongi radar, mengonfirmasi asumsi sistem bahwa mereka tidak berbahaya. Ini seperti seorang pencuri yang tidak hanya membobol kunci Anda, tetapi juga meyakinkan kamera keamanan Anda bahwa dia adalah anjing peliharaan keluarga. Di truk Kamaz, operator melihat semuanya terjadi. Dia melihat radar Rusia mengabaikan drone-nya. Dia melihat sistem pansir masih menembak tanpa hasil ke langit. Dari pos komando bergeraknya yang tersembunyi, dia memiliki pandangan penuh atas taktik penipuannya yang berhasil. Sistem pertahanan mahal Rusia baru saja dikalahkan oleh sebuah operasi kecil. Pukul 25 waktu setempat. Rencana berjalan dengan sempurna. Dan saat itulah segalanya mulai berantakan. Masalah pertama adalah akibat langsung dari kesuksesan mereka sendiri. Puing-puing drone umpan yang dihancurkan oleh pansir tidak lenyap begitu saja. Campuran baterai litium-ion yang terbakar dan plastik cair jatuh ke ladang jagung kering di bawahnya. Api yang kuat dan terlokalisasi meletus, menghasilkan asap hitam tebal yang segera ditiup angin musim gugur melintasi jalur terbang dataran rendah. Bagi pilot drone penyerang berikutnya, tampilan night vision-nya yang jernih tiba-tiba berubah menjadi pusaran hitam pekat yang tidak bisa ditembus. Dia terbang dalam keadaan buta. Pendekatan dataran rendahnya yang brilian baru saja disabotase oleh sisa-sisa rekannya yang telah jatuh. Inilah saatnya pertahanan berlapis Rusia akhirnya berhasil mendaratkan pukulan telak. Saat drone secara naluriah naik beberapa kaki untuk menghindari asap, ia sejenak melintasi cakrawala. Selama sepersekian detik, drone itu terlihat oleh sistem radar khusus yang berbeda. Podlet K1. Ini bukan sistem S-400 utama. Ini adalah sistem pengisi celah dataran rendah yang dirancang khusus untuk menangkap ancaman yang mungkin terlewat oleh sistem utama. Podlet K1 tidak ragu-ragu. Sistem itu memancarkan sinyal jamming berintensitas tinggi di spektrum yang luas. Dari 2 hingga 18 GHz. Ini bukan serangan spoofing GPS yang canggih. Ini adalah serangan elektronik brutal. Efeknya seketika dan fatal. Di dalam Kamaz, 2 dari 4 tampilan video drone penyerang utama berkedip lalu mati. Digantikan oleh layar statis yang mendesis. Koneksi nirkabel terputus. Sang operator mengumpat. Separuh dari pasukan penyerangnya baru saja dilumpuhkan secara elektronik. Dan situasinya akan menjadi lebih buruk. Sistem pansir yang tidak lagi teralihkan oleh kelompok umpan utama, kini memiliki target nyata yang baru. Berkat Podlet K1, sistem itu berhasil mengunci drone penyerang ketiga, yang telah naik dari kepulan asap. Sebuah rudal melesat. Kali ini,
Tidak ada kesalahan. Drone itu lenyap dalam bola api senyap di kejauhan pada layar operator. 3 dari 4 drone penyerang kini telah gugur. Seluruh operasi bernilai jutaan dolar. Puncak dari intelijen dan perencanaan berbulan-bulan. Kini bergantung pada satu drone tunggal seharga $400. Tapi disinilah kartu asnya terungkap. Drone terakhir yang tersisa. Yang tadinya terbang dengan kendali nirkabel. Tiba-tiba mengulurkan filamen yang hampir tidak terlihat dari sebuah gulungan mikro di bawahnya. Itu adalah seutas kabel serat optik. Lebih tipis dari rambut manusia. Tetapi mampu membawa data video dan kontrol tanpa kompresi sebesar 1,5 gigabit per detik. Anda bisa melakukan jamming pada gelombang radio. Anda bisa melakukan spoofing pada GPS. Tetapi Anda tidak bisa melakukan jamming pada seberkas cahaya yang bergerak melalui tabung kaca. Serangan elektronik Rusia kini menjadi sia-sia. Koneksi kembali pulih. Sangat stabil. Dan sama sekali tidak terdeteksi. Bagi Rusia, drone itu masih tak terlihat. Tetapi bagi operator, drone itu kini menjadi perpanjangan dari kehendaknya sendiri yang terhubung langsung. Dia bukan lagi seorang pilot. Dia adalah pemain game first-person shooter dalam video game termahal dalam sejarah. Drone itu, yang kini berada di bawah kendalinya langsung yang tidak bisa dijamming. Menukik kembali ke ladang jagung. Menggunakan batang-batang tinggi sebagai perlindungan. Data intelijen sudah jelas. Pipa bahan bakar berada pada puncak tekanannya. Sebuah bom waktu raksasa yang menunggu pemicu. Dan drone-nya kini menjadi pemicu itu. Pukul 27 waktu setempat. Dengan koneksi serat optik yang aman. 100 yard terakhir adalah sebuah manuver agresi yang terkendali. Drone itu, sebuah bayangan serat karbon, meliuk melewati sisa batang jagung dan muncul di area terbuka. Itu dia. Titik temu 3 pipa baja masif. Jantung dari fasilitas Kosovo. Bergetar di bawah tekanan luar biasa sebesar 1,000 PSI. Targetnya adalah katup tekanan sentral. Sebuah simpul kompleks dari baja dan paku keling. Operator mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Final approach authorized. Bisiknya ke mikrofon. Lebih untuk dirinya sendiri daripada untuk catatan log. Godspeed. Dia mendorong tuas kontrol ke depan. Mengarahkan drone untuk serangan kamikaze-nya. Saat dia melakukannya, dunianya terbelah 2. Di layar VR-nya, pipa bahan bakar melesat maju dalam keheningan yang mematikan. Tetapi melalui celah lapis baja di jendela belakang truk Kamaz, ancaman baru yang mendesak muncul. Sepasang lampu depan menembus kegelapan. Diikuti oleh yang lain. Dan kemudian siluet yang tak salah lagi dari sebuah unit pansir bergerak. Mereka hanya berjarak 800 yard dan terus mendekat. Penyamaran mereka terbongkar. Phase 3. Teriak operator. Go! 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 Mesin diesel Kamaz meraung. Truk itu melompat maju ke jalan tanah berlumpur. Melaju 60 mil per jam dengan truk 10 ton di jalan yang tidak semestinya adalah pertaruhan berisiko tinggi. Saat mereka meliuk-liuk dalam kegelapan, operator mengaktifkan senjata pertahanan terakhir mereka. GPS Poover. Ini setara dengan menanam stiker, Anda di sini, palsu di peta digital. Bagi jaringan komando Rusia, truk Kamaz tidak hanya menghilang. Ikonnya seolah-olah berteleportasi. Kini muncul di kota Tula. 120 mil ke selatan. Di belakang mereka, rentetan tembakan kanon 30 mm meletus dari unit pansir yang mengejar. Peluru penjejak merobek malam. Tetapi tidak diarahkan ke truk. Tembakan itu diarahkan ke posisi terakhir mereka yang diketahui. Menghantam pepohonan pinus di hutan tanpa membahayakan. Operator, sambil melirik monitor belakang, tertawa terbahak-bahak karena adrenalin. Terima kasih atas tembakan perlindungannya. Sementara timnya melakukan pelarian panik.
Fokus operator tetap terkunci pada tayangan VR. Drone itu kini berada pada lintasan yang sempurna dan tidak dapat diubah. Di lokasi pipa, pemandangannya adalah kekacauan total. Beberapa penjaga Rusia yang tersisa, yang akhirnya menyadari ancaman itu tidak datang dari langit tetapi dari darat, berlarian panik. Jauh di atas, sistem S-400, yang kini benar-benar buta terhadap bahaya yang sebenarnya, terus meluncurkan rudal bernilai jutaan dolar ke arah sisa-sisa drone umpan. Kamera drone menunjukkan penghitung waktu mundur di sudut layar. 10 detik. Truk KAMAZ berhenti mendadak di sebuah depo yang telah ditentukan. Tim melompat keluar, berlari menuju mobil lada biasa yang telah menunggu. Orang terakhir yang keluar melemparkan granat termit ke dalam kabin KAMAZ. Sebuah tindakan terakhir untuk keamanan operasional. Mengubah pusat komando mereka menjadi tumpukan logam cair. Di dalam mobil pelarian yang melaju kencang, operator menyaksikan tayangan video di tablet. Jantungnya berdebar kencang. Dia memikirkan para pemimpin di Kremlin dan pernyataan-pernyataan angkuh tentang kekuatan Rusia. Drone itu sekarang hanya berjarak beberapa kaki. Tampilan kamera begitu jernih sehingga dia bisa melihat paku keling pada katup baja. Dan bagaimana udara dingin mengkristal di permukaan logam. Hal terakhir yang dilihatnya adalah pantulan sensor drone-nya sendiri di permukaan pipa baja yang dingin dan melengkung. Kemudian layar menjadi hitam. Pukul 28 waktu setempat. Dari keamanan mobil pelarian yang melaju. Perintah terakhir operator adalah satu kata singkat, rilis. Drone FPV terakhir. Sebuah proyektil serat karbon seberat 2 pon, melesat masuk dengan kecepatan 140 mil per jam. Sistem pemandu AI-nya terkunci pada koordinat WGS-84 dari katup tekanan sentral. Target yang tidak lebih besar dari piring makan. Angin musim gugur, yang hanya menjadi gangguan kecil bagi wahana yang lebih besar. Justru dimanfaatkan oleh sayap penyesuai mikrodrone untuk menambah kecepatan akhir yang fatal. Dampaknya bukan tabrakan biasa. Itu adalah sebuah injeksi kekacauan yang presisi. Hulu ledak Shaped Charge seberat 1 pon di hidungnya menembus jaring anti-drone setebal 1 inci seperti kertas. Kemudian menembus selubung baja pipa setebal setengah inci. Tepat 6 inci dari katup utama. Itu tidak hanya meledak. Itu memicu bencana dahsyat. Ini bukan sekadar ledakan. Ini adalah pelajaran fisika. Penghancuran sistemis terhadap sebuah mesin baja raksasa. Pemicunya diatur dengan jeda waktu 0,8 detik yang presisi. Mengapa? Karena targetnya bukanlah kulit pipa. Targetnya adalah aliran di dalamnya. Tekanan mencapai 1,000 PSI. Energi dari muatan C4 langsung terperangkap di dalam 3 pipa baja. Tanpa ruang untuk keluar. Gelombang tekanan menjadi kekuatan destruktif yang terperangkap. Memantul dari dinding interior dan melipat gandakan daya hancurnya sendiri. Sistem sirkulasi pipa mengalami kegagalan total seketika. Gelombang kejut menghancurkan katup utama dan merobek lasan baja setebal setengah inci seolah-olah terbuat dari kertas timah. Tanah bergetar dan sebuah kawah selebar 100 kaki terbuka. Menelan sebuah bunker penjaga di dekatnya. Semburan bahan bakar jet yang menguap menyala menjadi bola api yang menghanguskan kabel listrik dan data bawah tanah. Sistem saraf fasilitas itu telah mati. Korban jiwa terjadi seketika. 12 penjaga Rusia di bunker sekitar tewas. Kekacauan meletus saat pihak berwenang memberlakukan penguncian total di seluruh distrik. Tetapi sirene dan penyangkalan resmi hanyalah drama yang sia-sia. Kebenaran sudah terlihat jelas. Puing-puing drone mendarat di kota terdekat, menyebabkan pemadaman listrik selama 8 jam. 4 jam kemudian, sebuah satelit AS menangkap 12 gambar yang sangat jelas dari dampaknya. Kawah selebar 100 kaki itu cocok dengan model prediksi AI dengan akurasi yang mengerikan. Misi telah terkonfirmasi. Kerusakan ini tidak hanya terjadi secara lokal. Ini adalah pendarahan sistemik yang menyebar ke seluruh mesin perang Rusia. Di dalam pusat kendali Transneft,
Para teknisi menatap layar mereka dengan ngeri saat 7 juta ton bahan bakar menghilang begitu saja dari jaringan. Indikator tekanan anjlok. Jantung fasilitas itu telah berhenti berdetak. Keheningan digital ini adalah gejala pertama dari kelumpuhan yang dengan cepat mencapai garis depan. Pesawat tempur Su-35 adalah yang pertama merasakan dampaknya saat misi penerbangan dibatalkan. Kemudian divisi-divisi lapis baja mulai berhenti. Ribuan tank T-90 tiba-tiba kehabisan waktu. Kelumpuhan menyebar ke rantai pasokan saat konvoi bahan bakar dari kilang Ryazan berhenti total. Para pengemudi menunggu perintah yang tidak akan pernah datang. Ini menciptakan kekosongan komando selama 72 jam. Sebuah jendela kesempatan yang dimanfaatkan Ukraina dengan efisiensi brutal. Mereka melancarkan serangan balasan yang menghancurkan di 5 front melawan musuh yang tiba-tiba lumpuh dan kehabisan bahan bakar. Gelombang kejut tidak berhenti di situ. Hal ini menghantam Kremlin, mengirimkan gelombang paranoia ke seluruh pusat kekuasaan dan menyebabkan harga bensin domestik melonjak 15% dalam semalam. Sebuah getaran dari gempa ekonomi yang akan datang yang bisa dirasakan oleh setiap warga Rusia. Sekarang, mari kita analisis lebih jauh. Serangan terhadap pipa Koltsovo adalah pukulan telak yang strategis. Jika Anda berada di posisi komando pasukan drone Ukraina, target bernilai tinggi apa berikutnya yang akan Anda pilih? Jembatan Kerch lagi, pangkalan angkatan laut tertentu, atau mungkin pusat data krusial di Kremlin? Sampaikan target strategis terbaik Anda di kolom komentar.